Hai, bentar ya Kak, nunggu ramean dikit, nunggu ya 6 orang lah ya. Udah 5 orang. Kita mulai aja ya sambil jalan. Mana? Ini loh, adik-adik loh. Ilham mana Ilham? Masuk dulu lah. Tunggu satu orang lagi kali ya, ramean dikit. Oke, udah 6 orang. Kita mulai aja ya teman-teman. Selamat datang di IG Story Huma hari ini, talk show untuk berbagi kabar. Untuk Huma Story kali ini, kita akan kedatangan teman bercerita dari Akar Foundation, dari Kak Dinar. Mungkin langsung aja aku invite. Sudah di-invite, sambil nunggu. Oh, udah nih. Hai. Hai, oh Hai nggak pakai filter ya di sis. sini. Di sini enggak sis. Di IG personal aja yang pakai filter make up. Iya, Gimana sis astaga. kabarnya? Aduh, luar biasa sih. Luar biasa grogi ya maksudnya. Grogi karena gaptek. Iya, tapi apa namanya udah mandi kan? Ini kita demi live IG ini. Ya ampun, pagi kali mandinya, Mbak. Iya, Aduh, iya. udah Udah lama nih nggak mandi gara-gara live IG. Ini di kosan ya? di kosan Mana dong. Apa? Kopi. rombongan akar yang lain? Ketum mana Ada itu. ketum? Ada itu pasti nanti Belum gabung. join. Heeh. Halo Bang Alfa, halo Mbak Uli. Ya Allah, kalau collab sama Akar yang datang jagoan-jagoan. Ngeri gue takut. Oke, kita Udah, mulai oke dulu deh. karena udah mulai rame rombonganmu. Hmm, Rombongan. ini karena dirimu udah terkenal banget nih se Asik. sepulau Sumatera. Mau kita kenalin dulu apa gimana? Apa dirimu mau kenalin diri sendiri? Ya, dirimu lah yang Silahkan. kenalin. Kan ini Oh iya, IG-nya Huma. artis ya. Artis harus banget dikenalin ya. Iya. Selamat datang Kak Dinar. Teman-teman, ini kita kedatangan Kak Dinar, yang pasti semua udah pada kenal. Kak Dinar ini manajer program dan strategi di Akar Foundation gitu. Yang apa namanya, kalau Huma sendiri sih emang, teman-teman Huma nih kayaknya emang harus belajar banget sama teman-teman Akar nih, karena tahun ini kalau kita pantau ya, Akar ini produktif banget menelurkan berbagai konsep gitu. Kalau nggak salah 3 bulan lalu tuh Akar tuh baru kelar nelurin konsep yang pengelolaan pesisir berkelanjutan gitu. Nah sekarang keluar Iya. lagi yang baru konsep devolusi, buset, kalah nih kayak profesor-profesor di Bengkulu, konsepnya banyak banget. Ya emang harus belajar sih, belajar banyak dari teman-teman Akar. Tapi mungkin Huma Story kali ini fokusnya di satu konsep dulu, konsepnya devolusi yang baru aja selesai di apa ya, diseminasi sama teman-teman Akar di berbagai stakeholders gitu. Nah, karena apa namanya, karena baru selesai ini konsepnya baru 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 selesai diterbitkan dokumen rapihnya. Ini juga ada Bang Erwin. Halo Bang Erwin, dua-duanya ada. Halo dua-duanya Bang Erwin. Apa namanya, mungkin hari ini kita bahas devolusi dulu.
Oke, gimana? Kita mulai dari mana? Mungkin dimulainya dari latar belakang kenapa nih teman-teman akar sampai menelurkan konsep devolusi ini. Urgensinya apa yang sekarang sedang melanda negara kita nih? Kenapa sampai menelurkan konsep devolusi lagi dari dulu kan pas zaman kemerdekaan pernah gitu. Sekarang ada lagi kenapa? Oke, langsung aja ya Mbak ya. Ini kayaknya lebih enak sebenarnya ngobrol santai aja, dan sebetulnya aku berharap memang apa ya, waktu sharing kita saat ini tuh lebih banyak berbagi soal alasan kenapa kemudian Akar menawarkan atau mendorong konsep devolusi ya. Sebetulnya kan ini konsep yang lama, jadi ini bukan konsep yang Akar buat, tapi kami pikir wacana soal pelimpahan kewenangan ini mesti di mainstreaming lagi di tengah arus di tengah arus khususnya pasca Omnibus Law kemarin, karena isu sentralisasi semakin menguat. Kemudian di tengah pandemi kan kita juga seolah-olah COVID ini menjadi legitimasi bagi banyak hal untuk tidak melakukan banyak hal sebetulnya. Nah, awalnya memang kami sebetulnya di Akar itu kan berpikir bahwa Omnibus Law ini akan menjadi, atau Undang-Undang Silaka itu menjadi sesuatu yang pasti akan termanifestasikan gitu ya, akan terjadi dan pasti akan disahkan, karena kuat sekali intrik politik sebetulnya di belakangnya gitu ya, dan penyokongnya dan lain-lain gitu. Nah, dan di Akar waktu mungkin 1-2 tahun lalu, ketika semua ribut dengan isu Omnibus Law itu, kami sudah memikirkan bahwa jalannya ketika ini betul-betul sudah disahkan menjadi satu kebijakan atau undang-undang gitu, caranya adalah satu, rakyat harus didorong untuk mengklaim sebanyak-banyaknya wilayah yang tanah tak bertuan, karena menurut kami jalan satu-satunya adalah begitu, jalan yang paling radikal adalah begitu ya, menguasai atau menduduki lahan-lahan yang tidak bertuan ini gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah diskusi panjang dengan beberapa teman-teman yang lain, termasuk juga dengan Bang Ricardo, Bang Emil, Lola Kleden, kemudian beberapa teman yang lain, sepertinya memang konsep devolusi ini mesti kita dorong untuk memastikan bahwa bukan cuman bukan cuman otoritas yang berpindah, tapi kewenangan sepenuhnya itu berpindah dari pusat ke unit sosial atau unit produksi di tingkat komunitas bahkan ya, untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan gitu. Jadi bukan, kalau selama ini kan kalau itu ada Mbak Tila, maksudnya kita tahu bahwa sejak mungkin 1 dekade terakhir, kita kan rezim izin itu melalui PS, Tora itu tuh sebetulnya tidak betul-betul memberikan kedaulatan gitu ya, atau pengakuan yang secara politik yang real untuk masyarakat, misalnya masyarakat adat dalam konteks ini, yang betul-betul diakui identitasnya sebagai sebuah entitas ya, sebuah entitas yang punya kepentingan politik juga gitu. Nah, sementara di Undang-Undang Omnibus Law ini semuanya jadi semangat sentralisasi jadi semakin kuat, dan menghilangkan, pertama yang dihilangkan kan adalah ruang-ruang untuk ruang-ruang kontrol ya terhadap kebijakan, baik itu kebijakan di tingkat lokal dari pusat, untuk ya mengontrol semuanya dari pusat gitu, biar alasannya biar tidak terjadi kolusi gitu-gitu, nepotisme segala macam itu, karena kan banyak juga secara birokrasi kan juga tantangan desentralisasi itu gitu ya, korupsi, nepotisme dan lain-lain itu. Nah, kalau yang Akar sudah diskusikan beberapa waktu lalu, sebetulnya devolusi itu
nggak ini sih, nggak terlalu berbeda dengan model-model pemerintahan daerah yang lainnya. Misalnya kalau devolusi itu kan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah daerah pusat ke pemerintahan di level yang lebih bawah gitu ya, atau subnasional gitu. Nah, kalau dekonsentrasi kan kita tahu bahwa itu penyerahan urusan dari pemerintah pusat kemudian ke badan-badan lain. Nah, terus ada delegasi yang pengoperan hak, tugas, kewajiban oleh satu badan pemerintah kepada badan yang lebih rendah di tingkatnya, kemudian privatisasi. Nah, privatisasi ini yang kita tahu ya, denasionalisasi. Dan denasionalisasi itu termasuk ini yang mungkin ini yang dirimu tangkap soal ini yang pernah terjadi dulu waktu beberapa awal kemerdekaan kita gitu ya. Nah, sebetulnya yang paling penting atau elemen dasar ya untuk membangun entitas pemerintahan daerah itu ya soal ininya Mbak, soal kewenangan gitu ya. Jadi tapi harus dikasih pilihan juga. Tantangannya kan devolusi itu sebetulnya apakah bicara soal ininya, soal subjeknya seperti apa, kemudian soal wilayahnya seperti apa, kemudian kelembagaannya juga seperti apa. Karena kalau misalnya untuk urusan yang kita tahu ya, misalnya kayak urusan yang kebijakan PS gitu ya. Jadi kan yang kita tahu tuh sekarang semuanya satu pintu dari kementerian langsung ke kelompok bisa kayak gitu kan. Nah, sebelumnya kan beda. Jadi sebelumnya ada pemerintah di daerah itu punya kewenangan untuk mengatur baik itu masyarakatnya, kelompoknya atau wilayahnya. Jadi dan sekarang semuanya jadi nggak bisa lagi gitu ya, mereka nggak bisa kontrol, mereka cuma bisa melakukan pencapaian target gitu ya. Dan ini tentu merugikan masyarakat juga dan merugikan negara, karena ternyata negara cuma butuh report Mbak. Aku juga baru tahu ternyata memang, aku nggak tahu ya presiden tuh berapa kali ya dalam satu tahun tuh berapa kali dia melaporkan kerjaannya ke DPRD gitu ya. Dan di setiap laporannya itu pasti dia misalnya 1 sampai 2 bulan sebelum pelaporan ke DPRD pasti dia mengejar target-target yang belum tercapai gitu. Misalnya kayak Tora, oh ya ternyata Tora tuh kita harus laporan tuh segini gitu ya untuk pencapaian kuota dan lain-lain. Jadi memang sebetulnya ya ini udah terlalu complicated ya. Makanya aku pikir kami pikir memang devolusi itu adalah salah satu jalan keluarnya selain yang secara radikal yang kusebutkan di awal tadi kita tawarkan gitu ke teman-teman yang concern ke gerakan sosial gitu ya. Gitu. Kak, kalau aku tangkep emang urgensi didorong lagi tuh karena emang kegelisahan sama aturan-aturan selama pandemi, terutama Omnibus Law ya, yang semangat sentralisasi itu Kak. Kayaknya kita abis bahas devolusinya kita perlu bahas lompat lagi ke situ gitu. Perlu bahas lagi tuh soal sentralisasi sama UCK. Tapi sebelum itu nih biar teman-teman semua yang dari berbagai disiplin pada satu frekuensi gitu. Mungkin kita bahas dulu devolusi itu esensinya apa sih Kak? Karena kan kalau dari diskusi sama dirimu tadi terus kayak banyak dokumen yang dirimu kasih gitu, itu kan pendapatnya banyak ya, jalur devolusi itu kan banyak gitu. Bang Erwin juga pernah bilang jalurnya ada banyak gitu. Mungkin kita diskusi dulu nih biar teman-teman yang nonton pada sefrekuensi dulu. Devolusi itu apa sih yang menurut pengertiannya teman-teman Akar? Ya, itu sebetulnya itu tadi ya Mbak ya, kalau secara sederhananya devolusi itu sebetulnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, bentuk kewenangan itu sebetulnya sangat eksklusif ya, sangat tergantung dengan kewenangan apa yang ingin dibagi sebetulnya. Apakah kewenangan untuk mengurusi urusan tata kelola sumber daya alam atau untuk urusan fisikal sifatnya ya gitu. Kebijakan fisikal gitu. Nah, ini
sebetulnya ada elemen dasar pembangunan entitas di pemerintah daerah yang tadi kusebutkan. Ada enam entitas bangunan entitas yang penting ya dalam mendorong devolusi di tingkat pemerintah daerah. Yang pertama itu urusan pemerintahan, itu isinya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah gitu ya. Yang kedua, itu tadi kalau urusan pemerintahan itu yang berkaitan dengan kewenangan apa yang ingin dibagi gitu ya. Yang kedua itu kelembagaan, jadi kelembagaan untuk pejabat politik dan perwakilan daerah, artinya kewenangan ini dilimpahkan terhadap siapa kepada apa gitu ya. Misalnya Kementerian KLHK mendelegasikan kewenangannya kepada misalnya dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi atau kabupaten gitu ya. Terus yang ketiga ada personil, jadi ya personil ini harus personil yang bisa menghasilkan bentuknya ini barang dan jasa sebetulnya lebih ke servis ya kalau di pemerintahan. Nah yang keempat itu ada keuangan daerah, jadi harus kalau mau syaratnya harus melakukan devolusi adalah sumber keuangan di daerah harus memadai juga. Jadi nggak bisa misalnya pemerintah pusat mau mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, tapi pemerintah daerahnya juga ternyata nggak punya sumber pendanaan untuk melakukan mengambil kewenangan itu gitu loh Mbak. Terus yang kelima itu pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini juga mesti harus ada karena misalnya yang berkaitan dengan kewenangan misalnya masyarakat tidak puas dengan kewenangan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, kita punya public service yang itu bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadukan gitu ya keluhannya kepada pemerintah gitu. Dan yang keenam adalah pengawasan. Nah, ini yang paling penting sebetulnya ya dalam devolusi. Nah, kalau semangat sentralisasi itu kan artinya semangat penyusunan kebijakan sampai pengawasan dan kontrol itu kan terpusat di pusat ya Mbak ya gitu ya di sana. Terus kalau devolusi itu artinya pengawasan ini itu harus bukan cuman secara sinergis dilakukan oleh komponen internal ya. Tapi juga harus ada pengawasan dari eksternal, kemudian pengawasan sosial, terus pengawasan legislatif yang yang pengawasannya melekat sistem pengawasannya itu melekat atau built-in control lah Mbak. Jadi semua kecuali yang internal harus terintegrasi dalam satu sistem pengawasan gitu biar tidak terpusat. Nah, selain itu praktek devolusi kali ya. Nah, praktek devolusi itu sebetulnya sudah dilakukan sejak prakemerdekaan, kemudian di tahun 1998 yang itu ya devolusi politik kalau kami menyebutnya di akar karena devolusi politik itu kan desentralisasi fiskal dan administrasi itu ke daerah dan itu pasca reformasi gitu ya. Nah, apa pentingnya misalnya kalau ditanya apa pentingnya sih devolusi gitu ya ke kita gitu. Nah, pentingnya devolusi itu pertama ya mengatasi hambatan dan perencanaan nasional yang sentralistik itu isu sentralistik. Yang kedua itu memotong rantai panjang prosedural birokrasi gitu ya. Dan yang ketiga kepekaan pejabat lokal terhadap isu-isu yang faktual gitu. Kemudian membuka peluang stakeholder terlibat dalam proses kebijakan dan pembangunan karena kan ini pengalaman case juga bagi akar bahwa kami akhirnya kan ekspansi gitu ya ke isu kelautan juga nih Mbak sekarang. Nah, kebanyakan OPD di tingkat daerah itu nggak tahu bahwa beberapa desa dalam wilayahnya itu ya wilayah kabupatennya itu masuk dalam rencana pembangunan strategis PSN, program strategis nasional gitu ya. Jadi ketika pusat menentukan program strategis nasionalnya, ternyata belum ada penyesuaian RPJMD di tingkat daerah. Nah, jadi ini yang paling penting ya bahwa praktek devolusi ini pentingnya untuk membuka peluang stakeholder untuk ini terlibat dalam proses kebijakan dan pembangunan itu. Terus selanjutnya inovasi administrasi yang lebih luas.
dan kreatif, kemudian efisiensi manajemen, stabilitas politik dan meminimalisir political cost, dan yang terakhir adalah penempatan layanan dan fasilitas kepada komunitas yang lebih efektif. Nah itu kalau apa ya, ditanya kalau pentingnya devolusi apa gitu loh Mbak. Karena tapi ini juga jadi agak tricky karena beberapa pasti ya, beberapa kami sudah melakukan wawancara dengan beberapa OPD. Nah, beberapa OPD yang setuju untuk kembali ke pusat itu alasannya adalah untuk itu memangkas jalur birokrasi. Tapi sebagian besar em, apa ya? Sebagian besar tuh mereka nggak mau gitu, apa melimpahkan, memberikan kewenangannya itu semuanya ke pusat karena menurut mereka yang lebih tahu ke apa konteks kedaerahan tuh ya orang-orang daerah gitu ya. Jadi ketika ketika misalnya nanti ada kelalaian di tingkat apa gitu ya, terus ada kritik soal hanya program pembangunan hanya pencapaian target gitu, target angka gitu ya. Nah, isu sentralisme ini itu menjadi legitimasi kenapa kacau di tingkat tapak begitu. Jadi menurut kami ya begitu pentingnya devolusi. Gitu Mbak. Nah terus apa lagi Thank ya? you banget. Oh iya iya. Udah. Lanjut Kak. Kayaknya itu aja dulu. Ini ada sih sebenarnya ini yang terakhir kali ya. Maksudnya Yang sebetulnya terakhir. bagaimana untuk enggak ini jalan devolusi gitu ya. Gimana sih sebetulnya cara gitu ya, langkah-langkah untuk menjalankan devolusi. Nah, yang pertama, ini sebenarnya kalau di Akar sebetulnya ini kami lakukan ketika ingin ingin mendampingi satu komunitas ya Mbak. Jadi yang pertama yang membentuk status unit lokalnya dulu, kemudian membangun yurisdiksi dan batasan fungsional yang jelas, kemudian menggunakan kekuatan untuk merencanakan, membuat keputusan dan mengatur tugas-tugas, ini di level pemerintah daerah gitu ya, OPD, kemudian membangun aturan untuk interaksi dengan unit lain dalam sistem pemerintahan, dan yang terakhir itu kewenangan untuk membangun dan mengatur anggaran sendiri. Jadi memang ya ini jalannya, unit lokalnya harus disiapkan juga gitu ya. Terus mereka harus pemerintah daerah itu dan komunitas harus didorong untuk menyusun sendiri rencana pembangunannya begitu ya, sehingga mereka juga punya konsep pembangunan dalam perspektif pemerintah daerah dan perspektif komunitas lokal itu seperti apa begitu. Itu dulu Mbak. Sambil ngopi ya. Banyak banget Mbak, maksudnya banyak banget ini ilmu barunya sampai sampai teknis ya, ada tawarannya gitu, rutenya dari mana dulu sampai nanti sampai bicara anggaran. Tapi intinya kalau kusimpulin devolusi itu adalah desentralisasi yang diperluas dan diperdalam gitu ya, Iya, Kak. betul. Jadi pelimpahan kewenangannya bukan sekedar otoritas ke daerah gitu, tapi memberikan kuasa ke unit-unit lokal untuk memutuskan dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya gitu ya. Betul. Nah, yang mau kutanya nih dari pengertian itu, unit lokal ini yang akan dapat otoritas untuk memutuskan nasib sendiri, masyarakat adat kah, atau juga masyarakat lokal yang tidak mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat? Nah, kalau kami sendiri juga tidak mau terlalu esensialis ya Mbak, melihat satu bentuk entitas yang menerima atau dilimpahkan kewenangannya. Bagi kami lembaga atau komunitas lokal yang sudah siap sudah siap memiliki perencanaan dalam pembangunan, itu bisa menjadi subjek dari devolusi. Jadi dan posisinya harus setara begitu ya dengan dengan si yang pemberi kewenangan begitu. Jadi apakah itu komunitas adat, masyarakat adat atau masyarakat lokal itu ya boleh, semua bisa, asal ya dia harus punya rencana yang matang lah dalam pembangunan gitu.
gitu. Oke. Dan tadi dirimu juga udah ini ya namanya udah memaparkan juga gitu kan apa namanya apa aja sih otoritas dan kewenangan yang bisa dilimpahkan gitu dalam konsep kerangka devolusi ini gitu dari pengelolaan SDA, pengaturan Mhm. organisasi sendiri gitu kan. Yang penting kata kuncinya kalau aku tangkap tuh citizen control ya. Kalau yang misalnya Iya, akar selalu itu iya. pokoknya harus ada partisipasi sama akuntabilitas gitu pejabat daerahnya juga. Iya. Eh, nah, terus nih Kak, oh iya sebelum itu disclaimer dulu teman-teman yang Disclaimer. hadir, Kak, kalau mau tanya bisa langsung di kolom Q&A atau di kolom komentar. Jadi kita sambil Kak Dinar sambil menanggapi nih komentar-komentarnya. Iya. Silahkan berkomentar dan apa namanya kalau ada yang tanya bisa di Q&A. Ini Bang Erwin ada request live, tapi aku agak bingung live bertiga soalnya aku sendiri belum pernah. Mungkin habis ini kalau ada waktu kita invite ya Kak, tapi takutnya apa kendala teknis. Aduh, Ini Bang aduh. Erwin apa Bang kirim Erwin yang mana nih? request cuma Huma apa akar nih? bukan yang akar. Oh, iya, 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 iya. Kayaknya Iya iya dia iya salah iya. sih, ini soal gangguan teknologi ya. Oh oke. Eh, terus Kak, eh, mau nanya lagi nih, namanya, namanya. Nah, Mhm. kalau di akar itu kan kemarin di dokumennya tuh ada ngomongin soal desentralisasi fungsional juga kayak yang itu loh Kak, negara desa, daerah desa, terus ngasih HGU ke BUMDes gitu. Terus maksudnya kemarin tuh bahan diskusinya soal devolusi pas diseminasi konsep devolusi tuh menurutku kaya dan luas banget gitu sampai ngomongin HGU ke BUMDes, koperasi tani nelayan, terus ada perhutanan sosial juga gitu. Iya, Jadi sebenarnya kalau kita ngasih perhutanan sosial gitu atau HGU ke BUMDes itu jatuhnya udah devolusi juga belum sih? iya tergantung itu Mbak, tergantung jenis Hmm. kewenangannya ya. Jadi kalau Mhm. menurutku sebetulnya misalnya kayak rezim-rezim izin terhadap Hmm. lahan-lahan hutan yang Hmm. sudah terlanjur dibuka itu sebetulnya Hmm. ya termasuk devolusi, tapi devolusinya ya Hmm. belum optimal karena apa? Karena masih akses yang diberikan gitu ya. Jadi memang Hmm. ya tetap negara pemberi izin, negara yang melakukan kontrol, semua begitu kan. Jadi kalau Hmm. pemberi izin tuh ya cuman mengontrol, kemudian em, memberikan sanksi kalau salah gitu-gitu. Jadi ini Hmm. sebetulnya belum apa, devolusinya belum optimal. Nah, makanya yang kami Hmm. tawarkan itu yang kayak kita diskusi tadi di awal itu kami inginnya apa devolusi ini betul-betul apa ya betul-betul optimal gitu artinya kami mau kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu bukan hanya bentuknya yang tadi ya kayak PS itu bentuk-bentuk apa itu namanya distribusi itu kan hanya distribusi ya distribusi. Nah kami nggak mau cuman hanya distribusi. Makanya kami misalnya dalam isu pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pesisir, jadi kami mendorong proses devolusi ini pertama diakui dulu di tingkat provinsi dan ya di tingkat provinsi melalui RT RW dan RPJMD gitu. Jadi Hmm. diikat di situ baru komitmennya ya baru nanti diturunkan di level yang lebih subnasional gitu. Maksudnya bisa Hmm. di kabupaten dan lain-lain. Karena kan sebetulnya RPJMD, kemudian RT RW itu kan produk politik ya Mbak ya. Jadi Hmm. komitmen itu yang sebetulnya kita harus kejar dalam untuk mendorong proses devolusi agar devolusinya optimal begitu. Karena kalau Hmm. cuma memberikan izin yaitu ya pelimpahan juga tapi ya itu tidak optimal karena masih masih tersentralisasi gitu ya. Jadi Hmm. ya gitu seolah-olah masyarakat bisa apa kan PS kan gitu ya masyarakat boleh apa berkebun di hutan cuman jangan nebang pohon gitu. Nah kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi Ya, ya. pelimpahannya masih bersyarat gitu. Nah kita mau total gitu. Hmm. Totalitas ya pokoknya. Eh, Iya.
Kalau yang kutangkap dari ceritamu, dari pemaparanmu nih Kak, berarti konsep devolusi itu sebenarnya bukan sesuatu yang rigid, ini devolusi, ini enggak gitu, tapi Iya, devolusi itu sifatnya berjenjang gitu ya, sampai total gitu. Nah, yang iya, dicita-citakan memang devolusi yang total, yang sampai citizen betul. control, sampai otoritasnya di unit lokal gitu. Tapi Mm, ya sekarang udah bisa diklaim devolusi, tapi lemah banget gitu ya Kak. iya, belum optimal. Hmm. Mm, Benar benar benar, gitu. paham paham Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misalnya soal yang devolusi yang dicita-citain tadi gitu, sebenarnya kalau sekarang nih, maksudnya selain ada di RPJMD, RT/RW, tapi jalur-jalur pengakuan keberadaan sama pengakuan wilayah adat yang ada sekarang, hutan adat, desa adat, tanah ulayat gitu, sebenarnya ada nggak sih yang udah menurut teman-teman akar gitu, yang menelurkan konsep devolusi ini udah sesuai dengan devolusi total yang dicita-citakan, ataukah emang belum ada gitu, jadi emang harus bikin baru kita semua. Sebenarnya ada nggak Iya, sih iya. jalur yang udah mengakomodasi yang dicita-citakan? Nah, sebetulnya jalur yang mendekati itu ya jalur-jalur PS dan misalnya yang kayak sekarang ya Tora segala macam itu udah mulai ini sih Mbak, udah menuju gitu ya. Cuman kalau secara Hmm. keseluruhan kan tentu belum gitu. Hmm. Karena ya tadi sih maksudnya memang apa pemerintah tuh belum mau rela gitu ya maksudnya memberikan seluruh kewenangannya itu ke unit-unit lokal gitu ya, jadi maunya masih terkonsentrasi gitu. Karena aku nggak tahu apakah misalnya aku nggak berani berasumsi bahwa ini soal apa ya, soal oligark, aku belum berani berasumsi begitu. Tapi ya ya itulah, belum ada. Belum ada dan harus didorong. Oke. Okay. Kesimpulannya belum ada ya Kak? Belum ada, belum ada, masih Iya makanya. benar. Dan sebenarnya ya apa ya, ini kan em, apa ya, wacana devolusi ini pasti sangat berkaitan dengan wacana atau isu agraria. Dan ya apa ya, makanya perdebatan soal agraria yang sejati, reforma agraria sejati atau reforma agraria yang genuine itu juga apa ya, menjadi pendorong kami untuk mendorong wacana devolusi ini tuh naik lagi gitu loh Mbak, karena kan memang semakin lama kubik ya kita tahu lah kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di tengah-tengah pandemi ini pun masih banyak gitu ya. Bahkan kemarin ini aku ini banget sih sebenarnya, berat banget, dan Ibu Titi kebetulan ada juga di dalam sini. Aku sehari sebelum apa namanya, sehari sebelum 17 Agustus itu ramai banget di salah satu kampung yang kami dampingi, itu masyarakat ditangkap dan yang nangkep Polres gitu ya, ditemani oleh polisi kehutanan. Dan kemudian di tanggal 18-nya juga begitu terjadi, ada beberapa petani yang apa ya ditangkap gitu. Jadi memang sebetulnya apa ya, ini udah dalam kondisi yang urgen, kenapa kita harus melakukan devolusi di tingkat apa, di tingkat lokal gitu ya. Bahkan yang harusnya menerima kewenangan itu adalah kelompok-kelompok atau komunitas lokal gitu ya, yang ada di desa, di kota, di daerah gitu. Jadi jangan cuman dari pemerintah aja gitu Bang. Iya, iya. Kalau misalnya bayangannya pemerintah Jokowi sekarang gitu, misalnya PS bisa nunggu dari kementerian semua, sementara anggarannya terbatas buat ngasih Iya, PS itu kan, sementara masyarakat nggak bisa nunggu kan buat iya, manfaatin sumber dayanya gitu. Jadi kalau betul. emang target prioritas pemerintah tahun ini cuma berapa komunitas gitu kan, yang lain juga nggak bisa nunggu, bener-bener. Iya, betul, betul. Jadi tapi juga Dan ini apa ya? Jadi apa? Jadi yang ku bilang tadi kayak di awal ya, jadi legitimasi di tengah-tengah pandemi ini gitu ya. Oh, jadi wajar lah chaos karena orang kelaparan gitu. Jadi wajar lah ini konflik apa meningkat karena situasinya apa, tidak terkontrol dan lain-lain. Jadi
Dan wajar misalnya kenapa capaian atau target PS mengurang, target Tora berkurang, ya karena itu karena anggarannya dialihkan semua ke COVID dan lain-lain. Jadi aku pikir juga pandemi ini menjadi legitimasi kenapa negara lamban ya apa namanya merespon kondisi-kondisi faktual yang sifatnya sangat fundamental soal perut gitu gitu Mbak. Mana kalau misalnya sekarang protes kan dibilangnya nyebar COVID ya, jadi makin banyak alasan buat Iya, menertibkan masyarakat gitu. betul. Sementara kayak kalau misalnya yang tadi kita ngomongin PS juga sama pandemi banyak banget aturan yang kontroversial gitu soal PS dan Tora misalnya dihilangkan dari proyek strategis, perpres proyek strategis ya aturan-aturan yang kita kayaknya tuh teknis gitu cuma satu kata padahal sebenarnya imbasnya gede banget ya Kak Iya buat gitu. teman-teman yang ada di sana. Oke, Oke. jadi nggak enak ini Mau lanjutin pertanyaannya. Bu Titi silahkan kalau ingin bercerita apa kita invite Bu Titinya Ibu lagi Titi ada ini ini nggak ya? dosenku yang paling keren deh. Mana Ibu Titi tadi? Ada ya. Nah, Mana iya? Coba kita. tapi apa ya Mbak? Kami juga sangat terbuka ya kepada teman-teman untuk apa ya memperkuat wacana devolusi ini gitu ya. Di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Jadi kalau ada ide-ide atau kan kalau kami kan memang belum secara spesifik melihat peluang devolusi ini dalam konteks hukumnya seperti apa gitu ya. Meskipun udah ada sih beberapa misalnya melalui undang-undang ini misalnya di Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 gitu kan. Terus pasal 28I ayat 3, terus yang kedua ada UUPA, ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Sumber Daya Air gitu ya. Terus ada putusan MK nomor 35 tahun 2012. Terus ada lagi ini apa namanya konvensi ILO atau konvensi ILO 169 sama UNRIP gitu ya dan yang kelima jurisprudensi. Jadi emang sebetulnya peluang apa ya dalam konteks pengakuan hak wilayah tuh dasar hukumnya tuh udah kuat banget untuk mendorong terjadinya devolusi ini gitu. Nah tinggal ya ini political will lah gitu. Menarik nih dirimu bawa-bawa UUPA sama ya UUPA sama UUD karena pertanyaanku selanjutnya kebetulan banget mau nanya ke teman-teman akar sebenarnya konten pengakuan bersyarat hak menguasai negara yang ada di UUPA Undang-Undang Dasar 45 TAP MPR itu sebenarnya sejalan nggak sih dengan semangat devolusi yang otoritasnya sebenarnya penuh di unit lokal gitu? Kalau dengan pengakuan bersyarat kan tetap ada syaratnya gitu kan kalau di UPA di Undang-Undang Dasar gitu. Gimana menurut teman-teman akar? Apakah Iya, citizen control itu tetap bisa didapat gitu dengan itu, dengan konsep ten- pengakuan bersyarat? iya tentu itu yang tadi disebutkan itu ya dalam dasar hukumnya itu sebetulnya sudah membuka peluang untuk terjadinya devolusi yang optimal di tingkat komunitas khususnya dalam dalam konteks pengakuan hak ulayat gitu ya itu dasar hukumnya tuh udah jelas banget tapi kan ini soal birokrasi Mbak pelimpahan kewenangan itu bukan cuman soal politik delegasi tapi juga itu soal yang paling teknis juga soal birokrasi yang rumit lah gitu. Jadi sebetulnya dalam yang dirimu tanyain itu tadi udah kalau di akar tuh udah kami bilang itu udah menuju semua ke devolusi. Tapi ya cuman sekali lagi itu soal bukan cuman politik delegasi tapi itu pelimpahan kewenangan kan. Jadi harus ada yang rela kewenangannya dibagi gitu. Siapa nih kira-kira yang rela? Siapa Kalau ya? dari dokumen diseminasimu kemarin, ya banyak juga pemerintah yang masih kayak belain perizinan berusaha misalnya ya, kalau sentralisasi dari pusat gitu.
ternyata daerah juga pendapatnya beragam gitu ya Kak. Maksudnya ada yang pro Beragam. desentralisasi. Sebetulnya Mbak, Oke. hampir semuanya itu pro desentralisasi. Hmm. Cuman takut gitu ya. Oh Takut iya iya. karena satu kan jarang ada lembaga atau institusi negara yang melakukan otokritik sebetulnya ya terhadap apa dirinya sebagai negara gitu ya. Kritik kan selalu datang dari eksternal gitu. Jadi Hmm. untuk apa? Untuk em, ya jadi sebetulnya untuk mengakui bahwa mereka tidak setuju dengan konsep sentralisasi itu emang agak Hmm. sensitif gitu. Tapi memang Hmm. hampir semua sih kalau kulihat memang kayak mereka merasa sebetulnya untuk apa ada pemerintah di daerah kalau misalnya semua diatur di pusat kayak argumen-argumen sederhana aja. Dan apa ya dan itu kalau kita bisa mengumpulkan ya misalnya di 13 lokasi ini aja yang misalnya Akar dan teman-teman perkumpulan Huma bisa identifikasi pasti begitu rata-rata gitu ya rata-rata gesturnya sama gestur ketakutan itu sama gitu ya tapi poinnya sih mereka rata-rata itu menolak sentralisasi karena berkaitan dengan hajat hidup ya bertahan hidup gitu karena kan tapi nggak bisa dipungkiri juga Mbak memang kalau kita lihat misalnya birokrasi di tingkat daerah itu juga nggak bersih-bersih amat kok. Misalnya kalau pemberian izin misalnya kalau di Bengkulu sendiri misalnya ada salah satu apa kepala daerah yang karena izin misalnya izin HGU-nya itu diberi yang memberikan izin prinsip dan izin lokasi kan kepala daerah kan. Nah, itu memang apa ya namanya membeli tanda tangan itu aku lupa di bahasa hukumnya apa gitu ya. Jadi ya dia dengan apa? Dengan suka-suka aja memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tertentu tanpa apa namanya? Tanpa diketahui kalau misalnya pemerintah pusat segala macam dan mendapatkan fee atas tanda tangan yang dia berikan itu gitu ya. Jadi emang ya ini agak dilematis juga sebetulnya dengan kondisi birokrasi kita yang kayak begini gitu. Tapi menarik Kak, kalau ngomongin kan sering tuh kita ngomong desentralisasi tuh konsekuensinya korupsi gitu ya. Tapi kalau kita lihat banyak penelitian, misalnya penelitiannya Prof. HK gitu, sebenarnya sentralisasi juga nggak mengurangi korupsi, cuma memindahkan aktor aja gitu. Iya 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 benar setuju banget. dan, dan apa namanya ya masalahnya juga nggak terselesaikan gitu karena ya korupsi akibat apa ya akibat sistem yang OSS ini juga banyak gitu kalau dari penelitian teman-teman lain gitu kata teman-teman lain ya bukan penelitiannya Huma sendiri gitu Iya 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 tapi iya. Iya. tapi nggak bisa kasih footnote soalnya di sini ya itu sih Mbak apa itu sih Kak menarik soalnya selama ini argumen sentralisasi ya itu terus ya Iya iya korupsi benar gitu benar. terus masih banyak nih pertanyaanku tapi takutnya aku egois nih nanya-nanya sendiri teman-teman kalau mau nanya silahkan di kolom Q&A jangan malu-malu Iya. sambil sambil Kak Dinar nanti bercuap-cuap sambil kita tanggepin. Kayaknya nggak ada deh Eh, kalau nggak dipaksa ya. harus di absen nih kayaknya. Iya. Kalau enggak yang nanya dapat pulsa gitu. Kuis. dapat dapat kuis. Ada Bang Isan. Halo Bang Isan. Nih apa namanya? Silahkan teman-teman yang baru join juga. Kita udah buka kolom Q&A dan komentar. Silahkan sambil berkomentar ya. Nah, sesuai janji kita tadi Kak, kayaknya seru nih kalau kita balik lagi ke kondisi saat ini gitu. Hal yang melatar belakangi konsep devolusi ini. Mau nanya nih pertanyaan awal dulu dengan iklim pemerintahan sekarang gitu apa namanya yang tadi kita bahas sentralisasi terus tadi sebelum ini kan kita sempat diskusi juga ya Kak soal kalau kita ngomongin RPJMN terus RT RW itu kan sekarang mau udah dimuat di Bengkulu juga RT RW-nya dengan Iya. UU CK itu pemerintah pusat bisa ngeluarin rekomendasi kesesuaian tata ruang yang berbeda dari RT RW-nya gitu. Jadi sebenarnya semungkin apa sih kita devolusi dengan jalur misalnya sekarang dorong di RT RW gitu. Kalau emang
iklimnya sekarang ya dengan UU CK tuh semua pusat gitu. Menurut Kak Dinar gimana? Oh, ini pertanyaannya ini sih agak ini ya berat ya. Karena memang Iya. itu sih Mbak, maksudku yang tadi ya, kalau misalnya secara prosedural apa kewenangan itu sangat dimungkinkan karena apa ya namanya dasar hukumnya ada kita itu, tapi sekali lagi kan ini soal ini ya, jadi soal politik gitu ya. Nah, yang susahnya adalah kalau ini menjadi titipan apa orang di balik layar ya, yang itu sebetulnya hanya bisa dipotong melalui undang-undang cilaka itu sendiri sebetulnya ya, harus punya peluang untuk apa memotong jalur-jalur yang sebetulnya kita nggak tahu jalurnya ada di mana gitu ya. Nah, kalau kami sejauh ini sih apa ya, menjawabnya itu gimana ya? Tetap menjadi ancaman sih. Desentra apa undang-undang cilaka ini gitu ya. Ya bagaimanapun tetap aja kalau apa ya, kalau semangat sentralisasi itu kemudian mengakar kembali, ya secara otomatis pasti apapun yang diinginkan oleh the power ya, orang yang punya power ya pasti akan terjadilah dengan cara apapun gitu ya. Nah, tinggal yang harus dilakukan adalah membentuk atau mendorong komunitas lokal masyarakat adat itu untuk memiliki daya resiliensi yang kuat gitu ya terhadap apa ancaman-ancaman eksternal ini. Dan itu juga yang sebetulnya Akar sedang bangun dengan teman-teman dari akademisi Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk melakukan penelitian dulu sebetulnya di beberapa apa lokasi melalui pendekatan etno gitu ya. Jadi ingin melihat sebetulnya secara apa ya, secara etno gimana ngomongnya kalau etno kalau jadi secara etnis itu sebetulnya secara kesukuan tuh masyarakat di Bengkulu misalnya dalam konteks ini gitu ya punya nggak sih daya resiliensi atau sistem security sosial yang dalam konteks lokal tuh masih apa ya masih berlaku sampai sekarang gitu. Jadi misalnya kayak di tengah-tengah pandemi ini gitu ya, nah tulisanku yang terakhir di The Progress itu kan melihat bahwa ternyata di salah satu suku di daerah Bengkulu sistem perekonomiannya semi terbuka, artinya mereka bisa terpengaruh dengan pasar atau bisa tidak terpengaruh sama sekali oleh pasar karena sistem perekonomiannya masih sangat kolektif gitu ya. Dan nah itu salah satu apa ya bentuk daya resiliensi komunitas lokal itu menghadapi ancaman-ancaman atau dampak dari sentralisme ini sih Mbak. Gitu. Keren banget. Apa namanya, mau dong Kak, ntar ajak-ajak. Sini dong. Seru banget, iya. Sini dong. Iya iya, apa namanya yang ini udah jalan nih Kak, yang apa sistem ekonomi terbuka semi terbuka ini Masih penelitiannya udah sampai jalan. bukan penelitiannya udah jalan tuh tulisannya udah jadi kan Mbak sebetulnya. Tapi ini Oh, mau diperkuat sama salah satu teman kita di Universitas Bengkulu gitu ya. Dia sedang menyusun disertasinya tentang resiliensi masyarakat apa komunitas lokal gitu ya. Tapi dan ini kerjaan sama Huma juga sebetulnya ada satu komunitas juga yang kita dampingi bersama itu mau diidentifikasi juga sebetulnya model-model resiliensi di tingkat lokal yang sekarang masih dijalankan itu seperti apa gitu. Dan yang melakukannya oke. anak-anak muda loh. Dirimu anak muda bukan nih jatuhnya? Aku Gen Z enggak lagi ya. Ada pertanyaan nih dari Kanora, kesiapan apa yang harus diperkuat di tingkat komunitas? Oh ini Kak Nora. Akun keluarga, cenah. Akun keluarga. Apa ya Kak kalau yang kesiapan apa yang harus diperkuat di tingkat komunitas? Ya paling
apa ya, kalau yang kami bilang itu kemarin, social security systemnya itu loh Kak. Jadi kan selama ini tuh kita nggak pernah tahu ya bahwa sebetulnya komunitas itu punya sekuritas sosial yang apa ya, yang masih berlaku walaupun itu tidak bisa diistilahkan dalam bahasa bentuknya jaminan sosial. Kan yang kita selalu cari di tengah-tengah pandemi ini kan gimana sih bentuk jaminan sosial terhadap masyarakat atau komunitas di tingkat lokal, yang itu bisa diakses gitu ya. Nah, jaminan sosial dalam pikiran kita adalah, atau konsep perlindungan sosial di dalam pikiran kita tuh kan kayak ya kartu-kartu kesehatan gitu gitu ya. Nah, tapi beyond on that gitu ya, yang kami temui adalah sistem security sosial di tingkat komunitas itu sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan gitu-gitu, terus sistem ekonomi gitu ya. Jadi gimana komunitas di tingkat lokal itu memberikan apa ya, batasan gitu ya, terhadap harus ada filter lah dari luar gitu untuk menjaga biar ini secure. Nah, kalau yang baru akan kami lakukan itu sebetulnya Kak Nora, ya kami tuh kan kalau mengorganisir rakyat kan nggak bisa kita organisir dalam 1, 2, atau 3 bulan gitu ya. Jadi mengorganisir ini memang harus dibenturkan dulu dengan apa ya, kenyataannya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya praktek yang di akar selama ini lakukan gitu, masyarakatnya dilatih dulu untuk memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena yang terjadi sehari-hari di desa, baru didorong untuk mengorganisir dirinya gitu ya, dan teman-temannya di komunitas gitu. Nah, setelah dia mampu mampu memiliki pikiran yang kritis gitu ya, kemudian sudah berani menyatakan bahwa ini adalah sebuah persoalan gitu ya. Nah, barulah masuk untuk meningkatkan peningkatan kapasitas di tingkat personal dan kelembagaan gitu. Dan ini memang harus didampingi, nggak bisa sama sekali tidak didampingi gitu. Nah, kemudian barulah dibentuk unit-unit resilience-nya gitu ya. Apakah itu nanti unit ekonomi atau apakah nanti itu unit kesehatannya yang mau dibangun, itu sangat kontekstual ya. Jadi itu, dan yang terakhir sampai pada hilirnya adalah yaitu political will. Jadi pendekatan ke stakeholder itu menurutku penting banget sih sekarang itu, untuk kemudian menyadarkan bahwa kebijakan yang inklusif itu adalah kebijakan yang bukan hanya ditentukan oleh stakeholder dalam level yang lebih tinggi daripada komunitasnya gitu ya. Jadi kalau yang kami dorong misalnya di desa pesisir, jadi masyarakat dan pemerintah desanya dulu yang membentuk konsep gitu ya. Konsep apa sih pengelolaan maritim yang bersifat lokal itu gitu ya. Community based marine management itu apa sih gitu ya. Jadi mereka yang mendefinisikan, mereka yang menyusunkan, kemudian mereka yang menawarkan, mereka yang melegitimasikan konsep ini ke masyarakat yang lain gitu. Jadi baru nanti levelnya naik ke stakeholder yang lebih tinggi gitu. Nah, ini pengalaman ini sih Kak, pengalaman akar menyiapkan komunitas itu. Itu Anora. Kak Nora ada komentar tambahan apa sih, tanggapan follow up gitu dari apa sih? Gue gimana ngomongnya? Kebayangkan maksud gue. Iya. Iya, Kak Nora silahkan. Tapi kalau aku simpulin berarti yang perlu disiapin ya resiliensi dan social security, tapi konsepnya lokal gitu kan Kak. Dan yang kedua political will. Yang ku tangkap dari ceritamu nih, diingetin kembali gitu ya, biasa anak Jakarta kan sukanya ngegeneralisasi ya. Devolusi ini sebenarnya sangat unik per komunitas ya Kak. Jadi apa yang mereka minta, kewenangan apa yang pengen mereka rebut itu benar-benar tergantung komunitas gitu. Yang penting ada kemauan dari pusat untuk membagikan
melimpahkan otoritasnya tuh ke unit lokal gitu ya. Jadi Iya, betul banget. jadi apa ya intel apa yang mengikuti devolusi ini ya tergantung kebutuhan unit lokalnya masing-masing gitu kan. Nggak ada yang kriteria bakunya gitu. Iya. Iya 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 Makanya iya. memang Masih itu yang banyak harus gimana? dipastikan tuh Mbak. Sorry ya, potong ya. Ya Apa sama ya Mai. namanya? Yang mesti dipastikan adalah kalau selama ini kan kita itu misalnya ya bantuan-bantuan pemerintah atau apa ya kewenangan atau devolusi yang belum optimal yang Hmm, diberikan pemerintah langsung kepada komunitas di tingkat lokal itu sebetulnya sifatnya cuma charity aja gitu ya. hmm, Kebanyakan dan karitatif ya. Jadi pemerintah itu memberikan misalnya kayak PS aja itu karena telanjur gitu ya. Kayak hmm, Tora aja itu karena ada konflik gitu. Atau kayak hmm, pandemi aja, bansos itu karena kasihan gitu. Jadi hmm, kebanyakan apa ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memberikan apa ya kewenangan gitu ya atau memperluas kewenangan itu hanya sifatnya karitatif dan apa ya begitu karitatif sehingga hmm, em, dan tidak ada rekayasa sosial gitu ya sehingga ketika hmm, masyarakat seharusnya kan harus dibentuk rekayasa sosial biar mereka tuh apa ya being adapted gitu ya dengan kondisi hmm, yang sedang masyarakat itu hadapi. Nah kalau terus hmm, dikasih apa cuman karena kasihan gitu ya dan itu manipulatif sih sebetulnya. Jadi orang ngasih hmm, pemerintah ngasih bantuan aja tapi tanpa secara substantif tuh masyarakatnya tidak dikuatkan ya menurutku bantuan itu juga akan percuma aja gitu. hmm. Tuh. Iya iya iya. Jadi Jadi mereka harus selama ini punya tuh ya, konsep sendiri. benar. Jadi selama ini kalau nyimpulin Bang Arab juga di acara dirimu kemarin, Uh-uh. jangan deduktif intinya, tapi harus Uh-uh. induktif ya. Benar, benar, benar. Nah, lanjut karena udah ngomongin Bang Arab. Dari pengalaman Akar nih, kan dampingannya bervariasi gitu. Apa sih backgroundnya teman-teman dampingannya? Ada di nelayan tradisional, ada di kawasan hutan gitu. Kalau misalnya secara normatif kan kita tahu Kak, yang di pesisir itu jalurnya lebih tertutup lagi kan, karena mereka benar-benar sistemnya Halo? sambung lagi ya. Iya. Karena kan mereka sistemnya akses kan di yang apa namanya di izin pengelolaan pesisir itu Kak. Tapi kalau prakteknya nih lebih susah, maksudnya lebih lebih sedikit political will untuk sektor pesisir atau hutan sih Kak untuk devolusi ini. Em, susah semua ya. Karena kalau dibedain secara sektoral gitu sebetulnya Hmm, kedua misalnya ya, ini kan ada hutan dan ada laut ya, apa sumber dayanya. hmm, Dan dua-dua ini adalah bentuk dari common pool resources. Artinya ini sumber daya alam yang bisa dimiliki siapapun sebetulnya, tapi terbatas karena negara masuk di situ kemudian menguasai itu lah, menguasai sumber hmm, daya alamnya gitu. Dan memang sebetulnya kalau di isu kelautan gitu ya itu memang lebih eksklusif karena bahkan itu pertama KKP ini kan baru gitu ya kayaknya baru 1 dekade kali ada kali jadi mereka hmm, memang belum menemukan bentuk bagaimana sebetulnya membangun apa ya pengelolaan perikanan yang sifatnya yang berbasis masyarakat gitu. Jadi memang hmm, karena mereka belum ada ini sih, belum ada kebijakannya. Kemudian sekarang kan juga mereka masih menggali model-model kemitraan. Jadi kalau di kita punya PS dan Tora misalnya kalau di isu hutanan. Nah, kalau di isu pesisir itu baru sampai di kemitraan. Jadi hmm, belum ini sih, belum banyak pilihan-pilihan apakah apa ya cara atau model devolusi ya, model kebijakan menuju devolusi itu belum terlalu banyak kalau di isu pesisir dan laut sebetulnya, Mbak. hmm, hmm. Ya Cuman ya ya. sama-sama challenging sih. Apalagi Mm, advokasinya harus perda ya. Kalau laut tuh RZWP 3K itu ya. betul, betul. Nah, itu Nggak berat bisa, juga iya sih. iya.
Itu berat banget karena ya ini kan jadi kalau di darat ada RPJMD, kalau di laut ada RPP 3K. Nah, belum lagi sebetulnya yang memperumit itu yang program strategis nasional itu, Mbak. Jadi dia tuh kayak sesuatu barang apa rencana pembangunan yang di luar dari kerangka pembangunan daerah itu sendiri gitu. Ya karena nggak tahu behind PSN itu siapa gitu. Tapi nggak boleh curiga Nah, ya. karena udah Kata, ngomongin PSN lagi nih, mau nanya nih, nyambung lagi pertanyaan yang tadi, Kak. Ini kita udah repot-repot, Kak Dinar di RPJMD, RT/RW, bisa tiba-tiba diacak-acak karena ada PSN sama rekomendasi kesesuaian tata ruang. Mau nanya nih, menurut teman-teman akar ya, bukan menurut teman-teman Huma, devolusi tuh mungkin nggak sih terwujud kalau UU CK tuh belum dicabut? iya, Dan harus peraturan diwujudkan kan? pelaksananya. Oh gitu, jadi Harus bisa ya? diwujudkan. Apa ini ada yang gitu ya. Jadi emang harus Oke. diwujudkan sih. Menurutku tapi itu pilihan berjuang ya Mbak ya. Jadi kalau setidaknya kalau kami itu tadi pilihan yang radikal gitu ya. Pilihan yang radikal adalah kita duduki semua lahan-lahannya. Yang kedua adalah berjuang secara politis gitu ya. Nah, yang politis ini yang sebetulnya yang agak kalau politik kan kita nggak bisa ngomongin soal apa ya, tidak bisa diestimasikan gitu loh Pak. Jadi agak ini juga agak tricky juga sebetulnya. Tapi ya ini soal pilihan jalan berjuang gitu aja. Iya, iya. Harus diusahain ya. Harus Namanya ya. juga, iya benar. Ya kalau Namanya misalnya juga ini ikhtiar tawakal, Kak. dibantu juga sama teman-teman akademisi tentunya harus begitu. Iya, benar. Semangat semua stakeholder di masyarakat sipil ya. Ini ada Iya. pertanyaan dari teman-teman Saling Kamalalo, bicara tentang negara, Kak. Saya mau nanya, bagaimana negara mengklaim kalau itu hutan negara, sementara yang melestarikan masyarakat setempat. Apalagi itu hutan adat, Kak. Gimana solusinya, Kak? Silahkan, Mamah Gimana Dinar itu? solusinya. Aduh, entar aku bisa. Ya gimana ya itu maksudnya? Em, Gimana oh, nih? Iya, kan yang ngelestarin masyarakat gitu, kok diklaim hutan negara, terus kita harus ngapain gitu. ya harus perkuat bukti klaim kita. Tapi kalau sekarang kan itu ya kayak apa Mbak Dema ya, em, seberapapun kita kuat gitu ya memberikan bukti bahwa klaim itu adalah klaim benar milik masyarakat adat, ya tetap aja karena peluang hukumnya. Kalau di Indonesia itu kan pengakuan terhadap masyarakat adatnya bukanlah pengakuan politik ya, sehingga memang um, pengakuannya itu cuman sebatas rekognisi gitu ya. Jadi kan beda ya, rekognisi itu kan levelnya cuman sampai pengakuan atas hak ya gitu. Jadi hak akses, hak hidup di sana itu diakomodir dalam Undang-Undang 1945, udah Undang Dasar kita bahkan ya. Tapi kan tidak diakui sebagai sebuah entitas politik sebetulnya. Kalau di negara beda, misalnya kayak masyarakat adat di apa Amerika Latin begitu ya, pengakuannya kan pengakuan politik sehingga ketika masyarakat atau gerakan masyarakat adatnya itu diakui, maka sebetulnya dia menjadi entitas yang sama dengan apa namanya entitas-entitas yang lain ya, kayak misalnya kalau di Indonesia kan ada punya partai politik gitu ya yang bisa maju untuk terlibat dalam apa namanya pemilihan umum gitu. Nah sementara kalau di kita itu enggak sih, maksudnya belum belum nyampe ke situ, baru sampai sebatas rekognisi pengakuan hak gitu ya, bukan pengakuan atas kedaulatannya gitu ya, pengakuan atas identitasnya. Jadi kalau ditanya solusi kayaknya apa ya solusinya? Mama Dinar nggak bisa jawab nih. Iya, Tapi aku cuma mau mohon membuka maaf itu ya. aja ya gitu.
Ya Ngomong-ngomong gitulah. soal rekognisi, ini mohon maaf nih kalau nggak tertib mau nanya. Menurut Mama Dinar, Apa? rekognisi di Undang-Undang Masyarakat Adat udah sesuai belum sih sama semangat devolusi? Ya enggak lah. Yang aku bilang ini kan sebetulnya Hmm. pertanyaanmu di awal tadi ya. Sebetulnya Hmm. undang dasar hukum kita itu sudah menuju ke arah devolusi, Hmm. desentralisasi gitu ya, otonomi segala macam. Nah, dasar hukumnya sudah kuat, cuman prakteknya Hmm. ya belum, karena ini berkaitan dengan birokrasi yang tadi Mbak, soal birokrasi di Hmm. pusat kemudian ke daerah. Hmm. Jadi emang pelimpahannya itu emang belum optimal. Kalau misalnya Hmm. apa namanya, misalnya ya undang-undang pemerintah daerah ini sebetulnya cikal bakal, bukan cikal bakal ya, cikal bakal sentralisasi ini salah satunya juga undang-undang pemerintah daerah yang baru itu, yang tahun 2000 berapa itu, 2014 kalau nggak salah ya. Hmm. Iya, ada yang 2014, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu. Nah, pasca itu Hmm. kan sebetulnya rame ya orang-orang di daerah, khususnya OPD-OPD itu mulai selama 3 tahun pasca undang-undang itu diterbitkan, mereka melakukan apa, pelimpah PD3 itu ya, pelimpahan seluruhnya tuh ke provinsi, dari daerah ke provinsi. Nah, jadi selama beberapa waktu pasca apa namanya undang-undang pemerintah daerah ini, hampir seluruh, bahkan ya hampir seluruh fungsi OPD di tingkat kabupaten itu semuanya ditarik ke provinsi gitu. Nah, Hmm. dengan adanya undang-undang Cilaka ini tambah lagi gitu ya, tambah Hmm. semakin apa, semakin kabur lagi garis apa, garis kewenangan dan bahkan garis otoritas ya sebetulnya. Garis Hmm. otoritas di tingkat apa pemerintah daerah itu semakin blur gitu ya. Jadi Hmm. ya juga, dan kontrolnya tentu semakin semakin ini, Hmm. semakin renggang dan Hmm. rentan Hmm. gitu. Kalau aku simpulin berarti sebenarnya dari cerita dirimu hari ini, devolusi tuh nggak apa ya, nggak mungkin, maksudnya devolusi itu mungkin banget gitu karena udah pernah hampir hampir tercapai Iya. 100% kan sebenarnya sebelumnya gitu, dan sebenarnya kita udah punya dasar hukum yang kuat di undang-undang dasar Betul. gitu kan Kak. Jadi yang penting sekarang nih political will terutama dari pusat mau nggak ya dia bagi lagi itu kewenangan-kewenangan yang sebenarnya udah direbut di UCK gitu ya, sama ya pokoknya political will semua stakeholder yang terlibat ya, mau nggak sih Iya. dia ngasih gitu kewenangannya. Kalau nggak mau ngasih, kita harus buat apa, political power yang baru. Jadi politik alternatif ya. Jadi emang kita Mhm. harus nggak bisa afirmasi lagi, harus buat Mhm. satu satu entitas politik yang beroposisi lah dengan negara yang sekarang. Mhm. Lanjut lanjut Mbak, Bener aku bener. semangat banget. Hujan-hujan lagi. Aduh Lanjut tapi ini lanjut. waktunya tinggal ini nih apa namanya kita buka lagi buat teman-teman. Satu Iya. lagi mungkin. Iya nih, kalau live IG cuma bisa sejam gitu. Oh Nggak iya boleh ya. narsis lama-lama. Heeh. Iya. Jadi Aku tuh kalau soalnya itu. misalnya gimana tuh? Soalnya apa nih? Mama Enggak apa-apa. Dinar nih. Enggak. Gaptek gaptek. Iya, jadi kalau misalnya lewat bisa tiba-tiba putus gitu. Nah, mungkin dibuka satu komentar lagi atau satu pertanyaan lagi. Sambil menunggu, mungkin ada closing statement dari Mamah Dinar, silahkan. Aduh, subhanallah. Sebetulnya aku berharapnya ini aja ya, apa, kepada kita semua sebetulnya, jangan terjebak pada apa ya, kalau kata Zizek itu kita tuh sudah terlalu terjebak dalam apa, kondisi pandemi ini, sehingga isu-isu isu-isu yang penting gitu ya, kayak isu-isu yang kita kawal, misalnya isu-isu lingkungan, isu-isu um, apalagi tambang dan lain-lain, itu isu-isu perempuan juga itu jadi tertutup dengan apa namanya, dengan pandemi ini. Jadi kalau kami sekarang di Akar sedang apa, bergerak untuk kemudian membuka kembali wacana-wacana kritis di tengah pandemi ini, tapi tetap dengan protokol itu ya, protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan apa ya, tetap membuka jaringan gitu.
walaupun di tengah Mhm. pandemi begini gitu ya. Membuka jaringan tuh kan artinya juga memperkuat apa ya, memperkuat ide dan wacana untuk bergerak terus Mhm. berjuang Mhm. gitu. Itu aja sih kalau Iya. menurutku. Satu lagi nih Itu kan ini apa nanti tuh? story-nya Huma, story-nya Huma nggak cuma di live ini kan, nanti masuk ke IGTV kita. Nanti Akar masukin juga dong ke IGTV-nya. Ntar Iya, kita iya, oke. tutorial dulu. Oke deh. Nggak Tahu nggak, Mbak? gaptek Aku banget tuh sih ini apa aku tuh seminggu apa? ini hidup aktifkan lagi IG ku Hmm? karena acara ini loh, rencana kita ini. Kalau nggak tuh aku Oh iya, tetap dopamin detox. Iya. aduh, padahal Digital followersnya banyak tuh. minimalism. Iya iya benar-benar dopamin detox Digital ya. dan apa apa digital minimalism. Oh iya 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 iya. Oh digitalmu Instagram ya. Kalau aku akun shopping online, Astaga. aku uninstall semua. Apa namanya? Aduh, aduh. Padahal followersmu udah bisa tuh buat jual akun. Oh iya, Jadi buzzer dua iya ribu ya, lumayan. lumayan ya. Boleh deh nanti aku pikir-pikir lagi deh. Ide yang bagus. Iya iya. Iya pas Oke pemilu deh. ntar masih lama. Apa? Ini kan Iya masuk ya. IGTV nih. Jadi buat yang nonton apa pesan-pesannya nih buat kawan-kawan masyarakat sipil cenah apa silahkan pesan-pesannya. Apa ayo collab abis ini ngomongin devolusi apa-apa deh kira-kira nih pesan-pesan closing statementmu buat yang Maksudku nonton. diriku. Uh. Oh, Buat yang apa nonton ya? IGTV nanti. Oh ya, kalau menurutku sekarang tuh yang paling penting kita harus membangun jaringan kerja progresif ya. Kalau di Akar kan memang punya Hmm. jaringan kerja progresif. Nah, jaringan kerja progresif ini adalah tujuannya tuh sebetulnya untuk apa? Bukan mensiasati ya. Jadi membangun jembatan di tengah apa gelombang pandemi ini untuk tetap membicarakan dan memprioritaskan isu-isu yang menurut kami lebih krusial gitu ya, kayak isu Hmm. apa namanya kriminalisasi petani gitu-gitu, Hmm. kayak isu kekerasan apa terhadap perempuan Hmm. terus kemudian apa lagi ya, pokoknya isu-isu yang kita kawal lah selama ini. Jadi Hmm. kita harus sama-sama membentuk itu jembatan atau jaringan kerja progresif itu. Jadi ke Hmm. depan Hmm. Hmm. harus tetap ada diskusi-diskusi yang begini sih, yang model-model Gen Z lah. Tuh. Iya, iya. Lumayan ya kita yang angkatan 94 tercerahkan juga. Aduh, udah tua, Iya, Mbak. iya. Besok-besok undang yang lebih muda kali ya. Si Ketum, tuh si Ilham mungkin. Sama Boleh. Mega, no, temennya. Iya, iya, boleh banget Kita itu. yang 94 pensiun dulu. Untuk hari Ya ini. wis, kalau gitu karena udah semuanya teman-teman terima kasih sudah bergabung. Apalagi ya, jangan jangan kapok dengerin kita. Mungkin besok-besok lagi karena konsep yang ditelurkan Akar nih kayaknya tiap 2 bulan sekali ada yang baru. Apalagi ya, kalau kelewatan nggak nonton dari awal bisa lihat di IGTV-nya Huma sama IGTV-nya Akar. Dadah semuanya, sehat-sehat ya Bye-bye. semua. Dirimu, Mbak, sehat-sehat. Iya, sehat-sehat juga. Dadah.